Kampus seharusnya menjadi tempat kita tumbuh, bukan sekedar untuk mencari ilmu, tapi juga harus belajar gimana cara menghargai perbedaan. Namun, kenyataannya masih banyak yang menilai dari tampilan luar ketimbang dari isi kepala dan hati mereka. Rasya, Nopi, kalian ikut lomba ngaji ya? Gaya-gaya kalian tuh klasik banget, sok muslimah deh. Iya, mereka kayak ketinggalan zaman deh. Ya, wajar lah, namanya juga muslimah. Lagian, hukumnya juga wajib. Muslimah sih muslimah, but of course kita kan mahasiswa, harus tampil keren lah biar percaya diri kayak gue, bukan kayak biasa. Sebuah komentar bisa terlihat ringan, tapi bisa meninggalkan bekas yang mendalam. Oke, untuk kelompok selanjutnya silakan mempresentasikan tugasnya. Oke teman-teman, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hukum dan HAM. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya Nurpiansa bersama rekan saya. Ya, even mereka nggak nyiapin slide yang bagus itu, minimal keren lah. Iya, mana bajunya jadul banget lagi. Sebenarnya orang sadar kesalahannya ketika mereka disindir balik oleh kenyataan. Pertanyaan, terima kasih. Oke, terima kasih atas penampilan dari kalian, atas materinya mudah dipahami, jelas, dan insya Allah kita semua mengerti dengan isi penjelasannya. Ini salah satu contoh dari mahasiswi yang baik, mementingkan inti dari presentasi dan tidak mementingkan penampilan. Kadang, tanpa kita sadari, kita hanya melihat seseorang hanya dari segi penampilannya saja. Padahal yang bikin orang itu berharga, yaitu adalah hasil kerja keras dan kecerdasannya. Kalian tadi nggak apa-apa di kelas? Ya, nggak apa-apa sih, tapi kenapa juga harus dibeda-bedain? Iya, padahal kita udah belajar hukum. Itu udah termasuk intoleran. Dan itu udah termasuk diskriminasi loh. Keadilan itu dinilai dari keberanian-keberanian kecil untuk tinggal tidak diam. Tapi pertanyaannya, satu langkah kecil bisa nggak sih buat mengubah cara pandangan banyak orang? Tuh mereka, iya tuh. Nay, ya sini deh. Kenapa? Kalian sadar nggak sih, tindakan kalian itu udah mengarah ke diskriminasi. Apalagi kita di negara hukum, yang mana kita semua memiliki hak yang sama. Tadi kalian juga sampai bawa-bawa agama loh. Ya santai aja kali, kita kan cuma bercanda aja. Gue juga ikut-ikutan, tapi dipikir-pikir lagi, nyesel juga sih. Kalian sebagai anak hukum itu harusnya bisa berpikir lagi lah. Bukan cuma soal sikap, tapi bahasa kalian itu juga bisa nyakitin hati orang lain loh. Ya deh, kalau gitu kami juga ngerasa kesindir pas Pak Akilul muji Rasya sama Nopi. Ya deh, kayaknya kita perlu minta maaf deh, karena kita udah keterlaluan banget sama mereka. Yuk. Ayo, yuk. Terkadang kita baru menyadari kesalahan setelah melihat dampaknya. Perubahan dimulai dari keberanian untuk mengakui dan memaafkan. Rasya, Nopi, aku minta maaf ya. Mungkin kemarin-kemarin mulut aku udah kasar banget sama kalian. Aku minta maaf banget. Mungkin dari perkataan aku melukai hati kalian. Ya, maafin kami ya. Soalnya kami nganggap itu cuma tandaan doang. Gak masalah sih, lagian juga udah berlalu kan ya. Buat apa dendam, lagian nggak berguna juga. Lagian kami juga nggak bisa ngatur omongan orang lain, jadi ya nggak ada salahnya kalau saling memaafkan. Mari kita lihat pandangan mereka tentang diskriminasi yang sudah terjadi. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir dan mau berbagi dalam sesi interview pada siang hari ini. Hari ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, tapi jarang kita sadari, yaitu
diskriminasi. Buat saudari Rasya, setelah semuanya berlalu, apa yang paling kamu pelajari dari pengalaman ini? Yang pasti belajar cara memaafkan. Walaupun sakit, jujur peristiwa itu kayak buat aku belajar untuk cara ngendaliin diriku dan gimana caraku untuk lebih berproses gitu. Walaupun udah berlalu, jujur sampai sekarang masih terasa sakit. Tapi aku sadar, apapun itu semuanya udah berlalu dan gak harus diingat. Dan ya, aku berhasil jalanin hidupku dengan sekarang. Kalau sekarang kamu menghadapi situasi yang serupa, apa yang bakal kamu lakukan? Aku bakal coba ngomong, karena kalau kita nggak ngomong, masalah itu akan terulang kembali. Buat orang-orang yang suka bercanda tapi kadang nggak sadar udah nyakitin, apa yang ingin kamu sampaikan? Untuk kedepannya, untuk orang-orang sekitar, sebelum kita mengomentari hidup orang atau mengejudge orang, seharusnya kita lebih bisa mengontrol diri kita, ucapan kita, dan perilaku kita supaya tidak menyakiti hati-hati orang terdekat. Menurutmu, diskriminasi itu selalu soal hal besar atau bisa juga muncul dari hal-hal kecil sehari-hari? Justru dari hal kecil, dari cara kita ngejek, dari kebiasaan ngerendahin orang, kalau dibiarkan itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk bagi kita sendiri. Waktu itu kamu memilih diam kan? Sekarang setelah kamu lihat semuanya, apa yang kamu rasain? Waktu itu aku nyesel sih nggak bantuin, karena aku mikir lebih baik aku diam aja daripada aku ikut campur. Namun setelah melihat Rasya dan Nopi tertekan, aku justru sadar bahwa diam itu bukan netral, melainkan kita setuju perbuatan tersebut. Kadang dengan kita nggak sadar, justru kita membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Kepada saudara Sam dan Mike, kan kalian sudah menyaksikan bagaimana peristiwa diskriminasi itu terjadi. Nah, bagaimana pandangan kalian soal diskriminasi tersebut? Menurut kami sih ya, dari ucapan yang mereka lontarkan kepada Rasya dan Nopi itu sebenarnya nggak pantas banget gitu. Kita sebagai anak hukum, benar nggak sih? Benar. Kita sebagai anak hukum itu terkenal dengan yang namanya itu cerdas. Kecerdasan itu benar-benar diutamakan di dalam hukum ini. Bagaimana negara ini mau maju ketika mahasiswa juga tidak dapat berbicara dengan yang sopan gitu kepada sesama. Terus untuk kejadian diskriminasi itu juga itu benar-benar nggak masuk akal ya, soalnya kan udah bawa-bawa agama gitu ya, udah rasis banget. Bener banget agama ya. Itu sih pandangan dariku. Kalau menurutku sih sangat gak pantas ya, soalnya kan kita pun dalam kehidupan sehari-hari dari kecil pun udah diajarkan untuk kita menggunakan bahasa yang sopan dan sopan lah intinya kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar gitu. Jadi melihat peristiwa itu sangat gak pantas dong, dimana mereka terlebih lagi melakukan diskriminasi agama gitu kan ya. Jadi pendapat kami sangat gak pantas gitu lah. Iya, gak pantas sih untuk sebagai anak hukum gitu ya. Betul banget, betul. Diskriminasi bisa terjadi di mana saja, bukan karena kebencian, tapi terkadang karena kebiasaan yang didiamkan. Dengan cara memulai kata yang baik dan sopan, bisa menjadi awal dari suatu pembenaran untuk diri kita. Kita sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi keadilan itu. Tapi ingat, keadilan bukan hanya di pengadilan, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara hukum, diskriminatif itu nggak cuma salah secara moral, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Semua berawal dari cara kita memperlakukan orang lain, mulai dari cara kita berbicara, memahami, dan menghargai. Karena pada akhirnya kita semua sama. Berbeda-beda bukan berarti rendah. Tapi kebersamaan yang patut untuk dihargai.